Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bertemu pada kegiatan rutinitas pekanan kita, kajian tafsir Al-Qurtubi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yang akan kita kaji adalah masih di firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 72 sampai dengan 74. Namun sebelumnya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu ada salah seorang dari pemirsa kita mengirimkan pertanyaan di kolom tanya jawab. Ya, beliau penanya kita ini bernama Sanusi Satina. Yang beliau tanyakan adalah, apakah kekeliruan Yahudi di masa lalu itu tabiat yang tidak akan hilang, atau hanya kekeliruan yang biasa saja, yang sama manusia alami pada umumnya? Ini pertanyaan beliau, dan tentu biiznillah kita akan jawab. Kaum muslimin, muslimat, khususnya kepada sang penanya yang dirahmati Allah. Ada baiknya
kita fahami dahulu apa itu Yahudi. Yahudi berasal dari kata Yahuda. Yahuda ini bahasa Ibrani, sedangkan karena orang-orang Arab agak berat menyebutnya, maka mereka menyebut dengan Yahuda. Ini bisa ditemukan di tafsir Qurtubi juz 1 dan 2 halaman 294. Jadi ulama kita menyatakan Yahuda itu adalah anak tertua dari Nabi Yakub alaihissalam. Tapi karena orang-orang Arab sulit menyebutkannya, maka mereka melafazkan dengan kata Yahuda. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Siapa itu Yahuda? Sudah saya jelaskan sekilas bahwasanya dia anak tertua dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam ini adalah cucu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam itu punya 2 orang istri. Istri pertama melahirkan 10 orang anak. Istri kedua melahirkan 2 orang anak. 12 total anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam juga diberi gelar dengan Israel. Israel ini berasal dari bahasa Ibrani yang terdiri dari 2 kata, yaitu Isra dan Il. Isra dalam bahasa Arab itu diartikan dengan abdun, sedangkan Il itu dalam bahasa Arab disebut dengan Allah. Jadi Israel itu artinya Abdullah. Anak-anak Yakub yang 12 ini, karena anak-anak bahasa Arabnya dengan bani atau abna, abnaun atau bani sama, maka diistilahkanlah, diberilah gelar mereka ini semua dengan Bani Israel, anak-anak dari Israel. Yang dimaksudkan adalah anak-anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Sekali lagi, anak beliau 12 dan yang tertua adalah Yahuda, yang orang Arab agak berat menyebut kata Yahuda sehingga mereka meringankan lidahnya dengan Yahuda. Itulah Yahudi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita flashback sedikit. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam, yang notabene beliau Nabi Yusuf itu adalah salah seorang anak dari Nabi Yakub. Dia anak ke-11. Adiknya anak yang ke-12 dan namanya Banyamin. Nabi Yusuf alaihissalam setelah dewasa, maka dia diminta oleh raja penguasa pada saat itu untuk menjadi, katakanlah sekarang ini, Menteri Pertanian. Nabi Yusuflah yang bisa menyelesaikan dengan izin Allah, dia menyelesaikan persoalan paceklik yang terjadi pada saat itu. Sekali lagi, pada saat itu mereka dipimpin oleh seorang raja yang dalam riwayat raja ini raja yang bagus, memerintah dengan adil, penuh kepedulian terhadap rakyatnya. Setelah raja ini meninggal, maka tak ada lagi penguasa. Sehingga Bani Israel ini, anak keturunan dari Nabi Yakub,
Yang notabene karena Yahuda ini adalah anak tertua dan memiliki keturunan yang terbanyak, sehingga agama yang mereka anut, yang oleh Allah mereka semua dinamakan dengan muslimun, dan Nabiullah Ibrahim juga Nabiullah Yakub mengatakan mereka semua itu muslimun, tapi anak-anak kemudian di kemudian hari menyebut keyakinan mereka, agama mereka dengan Yahuda. Diganti muslimun itu dengan Yahuda. Nanti jemaah bisa periksa di surah Al-Baqarah, di antaranya di ayat yang ke-133. Saya bacakan sekilas. Allah berfirman, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ditutup ayat itu dengan wa nahnu lahu, kami kepada Allah muslimun. Muslimun itu artinya orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Tapi mereka kemudian anak keturunan Bani Israel ini menamakan agama mereka dengan Yahuda, diambil dari nama tertua ya dari anak Nabiullah Yakub alaihissalam. Jemaah sekalian, karena mereka tidak dipimpin oleh raja, meskipun ada nabi di tengah-tengah mereka, maka mereka berulah. Mereka berulah. Jadi ini awalnya hanya kesalahan dalam kehidupan sosial, tetapi karena berkeseringan kesalahan ini, sehingga menjadi sebuah budaya. Sehingga ya, sampai kepada kenabian Nabi Isa alaihissalam, maka budaya buruk mereka itu yang kita istilahkan dengan tabiat buruk mereka itu masih tetap berkelanjutan. Begitu pula sampai kepada diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi masih menunjukkan tabiat buruknya. Kenapa tabiat buruk ini masih berketerusan? Kata kuncinya adalah karena kitab suci mereka sudah rubah-rubah. Allah nyatakan dan abadikan di dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka merubah-rubah kalimat-kalimat yang ada dalam kitab suci mereka dari makna yang sebenarnya. Quran ingin juga mereka berusaha untuk rubah. Ada peranan orang-orang Yahudi di situ untuk merubah Quran. Kita sudah baca sebelumnya. Ketika mereka disuruh masuk di dalam kota Palestina waktu itu, Nabi Musa mengatakan wa qulu hittatun, mereka ganti dengan kata hintah. Kemudian sebelumnya Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk jangan mengatakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, karena ra'ina itu mereka berusaha rubah. Ra'ina mereka rubah menjadi ru'una. Ra'ina itu sebenarnya artinya gembalakan kami, awasi kami, tapi mereka rubah menjadi ru'una. Ru'una itu bahasa Ibrani yang berartinya bodoh, tolol. Sehingga Allah menyuruh Rasulullah untuk mengganti kata ra'ina dengan unzurna, perhatikan kami. Jadi sejak dari dahulu kebiasaan buruk mereka itu merubah-rubah kitab sucinya, ingin juga mereka lakukan pada Al-Quran, tetapi Quran tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun upaya mereka untuk merubah Quran, jaminan pasti dari Allah, inna nahnu nazzalnal Qur'ana wa inna lahu lahafidun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Quran, kami yang menjaganya. Sehingga upaya mereka untuk merubah kitab suci Al-Quran tidak bisa mereka lakukan.
Sedangkan kitab suci yang lain mereka bisa rubah. Kenapa bisa mereka rubah? Karena tak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kitab suci mereka. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kata kuncinya adalah selama mereka tidak kembali merujuk kepada kitab suci yang sebenarnya, maka selama itu pula mereka akan memainkan peranan-peranan buruknya. Mereka akan melakukan terperangkap dalam kekeliruan-kekeliruan yang berketerusan. Disebabkan karena mereka tidak merujuk, tidak kembali kepada kitab suci mereka yang sebenarnya. Ada pengalaman yang menarik ya mas sekalian. Paman Siti Khadijah, yang notabene beliau itu pendeta Yahudi. Paman Siti Khadijah bernama Waraqah bin Naufal. Tetapi kitab suci yang dia baca adalah kitab suci yang sebenarnya, kitab Taurat. Sehingga ketika Khadijah memberitakan kepada pamannya bahwa suaminya yaitu Muhammad sakit karena habis menerima wahyu, apa jawaban paman Siti Khadijah? Waraqah bin Naufal yang notabene pendeta Yahudi, rahib Yahudi. Beliau mengatakan, wahai Khadijah, rawat baik-baik suamimu. Karena dia itu nanti akan menjadi, dia itu calon nabi nanti. Saya berharap dan bermohon kepada Allah, jika sekiranya Allah masih memberi saya umur panjang, aku mendapati Muhammad itu resmi diangkat menjadi nabi, aku akan termasuk salah satu yang berdiri di antara barisan-barisan yang mengakui kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kehendak Allah tentu yang terjadi. Waraqah bin Naufal lebih dulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum resminya Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada sang penanya, apakah Yahudi itu kekeliruannya sudah menjadi tabiat di masa lalu? Jawabnya ya. Dan tabiat ini tentu bisa berubah kalau sekiranya mereka berusaha merujuk kembali kepada kitab suci mereka. Itu sebabnya sehingga Allah menyatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah. Siapa itu sabiin? Jadi innal ladzina amanu orang yang beriman, wal ladzina hadu orang Yahudi, wan nasara dan orang Nasrani, was sabiin dan orang-orang yang berpindah-pindah agama guna mencari kebenaran. Salah satu sahabat yang dikenal sabiin adalah Salman Al-Farisi. Beliau dahulu Majusi, kemudian tidak dapatkan kebenaran, pindah ke Yahudi, tidak didapatkan juga kebenaran, pindah ke Nasrani, tidak juga didapatkan kebenaran, akhirnya masuk ke dalam Islam dan berketetapan dia di dalam agama Islam. Sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi yang besar jasanya dalam mengajukan ide, mencegah atau menangkal serangan kelompok orang-orang yang ingin menyerang Islam, dan dibuatlah parit. Itu yang disebut dengan perang Khandak, perang parit, guna mengatasi serangan gabungan orang-orang yang membenci kepada Islam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan jawaban sekilas ini sedikit ada penjelasan dan bisa nanti kepada para pemirsa, para penonton bisa membaca ya beberapa firman Allah utamanya di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah tentang karakteristik sifat tabiat dari orang-orang Yahudi tadi itu. Insya Allah sangat jelas ditemukan di situ. Ya, mulai dari ayat yang ke-130 sampai seterusnya. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa, kemudian kalian saling tuduh-menuduh di dalam pembunuhan itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Lalu Allah mengeluarkan hal yang kalian sembunyikan itu. Allah menjelaskan dan menyelesaikan dengan seterang-terangnya hal yang kalian sembunyikan di dalam peristiwa pembunuhan itu. Faqulna, lalu kami katakan, kata Allah kami katakan, idribuhu bi ba'dihha. Pukullah mayat itu yang terbunuh itu dengan sebahagian dari sapi yang barusan disembelih tadi itu. Kadzalika yuhyillahul mauta. Begitulah Allah menghidupkan yang mati, wa yurikum ayatihi, dan Allah perlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kalian berakal. Tsumma qasat qulubukum. Kemudian setelah itu menjadi keras kembali hati kalian. Min ba'di dzalika. Sesudah peristiwa itu. Fahiya kal hijarah. Kerasnya hati kalian itu seperti batu. Au asyaddu qaswah. Atau bahkan lebih keras lagi dari batu. Wa inna minal hijarati. Dan sesungguhnya di antara batu yang keras itu, lama yatafajjaru minhul anhar. Ada yang mengalir dari sela-selanya air lalu membentuk sungai. Wa inna minha. Dan ada di antara batu yang keras itu, lama yashaqqaqu. Ada yang terbelah. Fayakhruju minhul ma. Lantas memancur darinya air. Wa inna minha. Dan sesungguhnya di antara batu yang keras itu, lama yahbitu min khasyatillah. Ada yang benar-benar gugur, rontok, menggelinding dari tempat yang tinggi ke bawah karena takutnya kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak mungkin lalai dari apa yang kalian kerjakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ayat yang ke-72 ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Di mana di ayat sebelumnya itu diceritakan oleh ulama kita, oleh para sahabat, bahwasanya pada akhirnya Bani Israel, sekali lagi Bani Israel, ya, mendapatkan sapi dengan susah payah, mendapatkan sapi yang mereka pertanya-tanyakan itu. Setelah sapi itu disembelih, maka tak berapa lama kemudian terjadi peristiwa yang menghebohkan. Ada seseorang yang dibunuh. Dan mereka tidak tahu siapa pembunuhnya. Celakanya lagi terjadi saling tuduh-menuduh antara satu kabilah, satu kelompok dengan kabilah yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah. Ada beberapa penjelasan dari ulama kita mengenai siapa yang terbunuh dan siapa yang membunuh tadi. Di sini dinyatakan bahwa ada beberapa pendapat tentang sebab terbunuhnya lelaki itu. Yang pertama adalah libnatin lahu hasna. Lelaki yang terbunuh itu dia punya anak perempuan yang cantik. Kemudian lelaki yang terbunuh itu juga ya punya ponaan, punya keponakan yang sangat mencintai anak gadis dari lelaki yang terbunuh tadi. Dia ingin sekali menikahi anak gadis dari lelaki yang terbunuh itu. Tetapi karena ditolak, maka dia membunuh lelaki itu yang notabene lelaki yang dia bunuhnya itu juga adalah pamannya. Bukan hanya itu.
Setelah dia membunuh pamannya, maka mayatnya dia taruh di kampung lain. Kemudian dia tinggalkan, lalu di kemudian hari mayat itu ditemukan. Wakila, ada pendapat lain mengatakan, alqahu baina qaryatain. Mayat itu diletakkan di antara dua kampung. Sehingga kampung yang satu menuduh kampung sebelah dan kampung sebelah menuduh kampung yang satu. Pendapat yang kedua dinyatakan bahwa ini pendapat Ikrimah. Ikrimah berkata, qala Ikrimah, kana li Bani Israel masjidun. Bani Israel itu punya masjid, satu masjid, lahu 12 baban. Masjid itu mempunyai 12 pintu. Mengapa 12 pintu? Karena Bani Israel itu sekali lagi punya 12 suku. 12 suku ini berasal dari 12 orang anak-anak dari Nabi Yakub. Perhatikan jemaah sekalian, Allah Maha Kuasa, Maha mengatur. Kita flashback sebenarnya. Ketika Nabi Musa dimintai oleh kaumnya Bani Israel itu untuk meminum, minta air minum, dan pada saat itu benar-benar musim paceklik, maka Nabi Musa dengan izin Allah dia pukulkan tongkatnya di batu, kemudian memancarlah dari batu itu 12 aina, 12 mata air. 12 mata air ini, maka setiap kaum meminum di mata airnya sendiri sehingga tidak saling berebutan antara satu dengan yang lainnya. Berlanjut, riwayat yang sahih, yang aqwa, yang diutarakan oleh ulama kita. Ketika Nabi Musa mengajak kaumnya untuk lari dari Fir'aun yang berusaha membunuh mereka, dan mereka kepentok di tepi pantai, lantas dengan izin Allah, dengan perintah Allah, Musa memukul pantai itu sehingga dia terbelah. Ulama menjelaskan bahwa ada 12 jalur dalam belahan lautan itu. Ada 12 jalur. Sehingga masing-masing kaum berjalan di jalurnya masing-masing. Sehingga tidak terjadi kemacetan. Sekali lagi ini bisa ditemukan dalam tafsir Al-Qurtubi. Jemaah yang dirahmati Allah. Kita kembali bahwa Ikrimah mengatakan Bani Israel itu punya sebuah masjid dan masjid itu punya 12 pintu. Likulli babin qaumun yadkhuluna min. Tiap-tiap pintu dimasuki oleh kaum tersendiri, suku tersendiri. Fawajadu qatilan fi sibtin minal asbat. Maka ada di antara mereka yang mendapati ada orang yang terbunuh di salah satu sudut pintu itu. Di salah satu sudut pintu ada orang terbunuh. Fadda'a haulai ala haula. Maka yang lainnya menuduh yang lain. Karena di situ ada orang terbunuh, ada bangkai manusia di salah satu pintu, maka yang lain menuduh bahwa inilah yang pembunuhnya. Summa atau Musa, kemudian Musa mendatanginya, yahtasimuna ilaih, sementara mereka itu saling berselisih antara satu dengan yang lainnya, saling bertengkar, berdebat. Kemudian Musa berkata, innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan, dan seterusnya sampai kepada ya Allah nyatakan fadribuhu bi ba'dihha, pukulkan mayat itu dengan bahagian dari sapi yang baru disembelih tadi itu. Jemaah sekalian di Allah, malah ulama kita di sini menjelaskan ya, orang yang membunuh pamannya itu karena cintanya tertolak dan ingin mewarisi harta pamannya. Orang itu bernama Uhaihah bin Al-Julah. Uhaihah
bin Al-Julah. Inilah lelaki yang membunuh pamannya karena ditolak keinginannya untuk menikahi anak gadis pamannya tadi yang cantik itu, sekaligus ingin mewarisi harta dari pamannya. Jamaah yang dirahmati Allah. Faqulna duribuhu bi ba'dihha. Lalu kami katakan, pukulkanlah kalian mayat itu dengan bahagian dari sapi itu. Bi ba'dihha, bahagian dari sapi itu. Qila, ulama berpendapat bahwa bi ajbid dzamb, dengan pangkal atau ujung dari ekornya, ujung ekor dari sapi itu pukulkan kepada mayat itu. Qila, ada pendapat lain yang mengatakan bil fakhidh, dengan bahagian dari pahanya. Paha dari sapi itu ambil, lantas pukulkan ke jenazah itu. Wakila, ada pendapat lain yang mengatakan bi'azmin min idhamiha, ambilkan salah satu tulang dari sekian banyak tulangnya, dan dalam riwayat tulang yang diambilkan adalah tulang rusuk, tulang rusuknya, kemudian dipukulkan kepada jenazah itu. Maka Allah menghidupkan mayat itu setelah dipukulkan. Nah, di sini dikatakan falamma duriba bihi, tatkala sudah dipukul mayat itu, hayy, dia menjadi hidup. Wa akhbara biqatilihi, dan dia memberitahukan siapa yang membunuhnya. Summa ada mayyitan kamakan, kemudian kembali dia meninggal sebagaimana keadaannya yang terdahulu. Jadi jamaah sekalian, dia bukan hidup selama-lamanya, tidak. Dia tidak hidup selama-lamanya. Dia hanya Allah hidupkan sementara waktu. Dia memberitahukan siapa si pembunuhnya, sehingga misteri sang pembunuh itu menjadi terungkap. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, mereka semua menyaksikan, Bani Israel, orang-orang Yahudi itu menyaksikan peristiwa demi peristiwa. Peristiwa demi peristiwa mereka saksikan dengan mata kepala mereka. Tetapi tidak menyebabkan bertambahnya keimanan mereka. Kenapa? Karena pengingkaran itu sudah menjadi tabiat. Itu yang ditanyakan oleh sang penanya. Sudah menjadi tabiat. Masih hidup saja nabi mereka di tengah-tengah mereka, kedurhakaannya luar biasa. Tentu setelah nabi mereka, Nabi Musa meninggal, kitab sucinya dirubah-rubah, maka tabiat buruk mereka semakin menjadi-jadi. Inilah yang Allah kisahkan, gambarkan dalam ayat yang ke-48. Allah nyatakan, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian menjadi keraslah hati kalian sesudah peristiwa demi peristiwa itu. Fahiyakal hijarah. Kerasnya hati kalian itu seperti batu. Au asyaddu qaswah. Bahkan lebih keras lagi daripada batu. Kenapa lebih keras daripada batu? Karena ada di antara batu itu, Allah jelaskan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada di antara batu keras itu yang mengalir dari sela-selanya air, kemudian akhirnya membentuk sebuah sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada di antara batu keras itu yang pecah, terbelah, lantas memancur darinya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada di antara batu keras itu yang gugur, rontok, menggelinding dari tempat yang tinggi ke bawah karena takutnya kepada Allah. Kalian wahai Bani Israel, kalian wahai orang Yahudi, hati kalian tak tunduk sedikit pun juga setelah kalian mengalami peristiwa demi peristiwa dan kalian lihat dan rasakan dengan mata kepala sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah. Itulah sebabnya jamaah sekalian,
Lahirlah beberapa hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kepada kita sebagai seorang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, peristiwa yang Allah gambarkan ini hendaknya menjadi ibrah, pelajaran bagi kita semua. Rasulullah SAW beliau menyatakan, arba'atun minasyaqa. Ada 4 hal yang mencelakakan seseorang. Yang pertama, jumudul ain, mata yang beku. Kita sering melihat peristiwa-peristiwa atau kebesaran-kebesaran Allah. Tetapi persoalannya, adakah menghasilkan kesadaran dari penglihatan kita itu? Kalau tidak, ini artinya mata kita beku. Jamaah sekalian, kita mungkin sering berkunjung ke saudara-saudara kita yang sakit. Bahkan pada saat-saat tertentu kita melihat orang meninggal diantar. Ataupun mungkin kita ikut mengantar ke kuburan. Dari pemandangan itu, lahirkah kesadaran di hati kita? Sudah baguskah persiapan kita sebelum kematian itu menjemput kita? Mati itu pasti. Dan tidak ada manusia yang bisa menolak ketika datang ajalnya. Sementara di lain hal Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Jangan mata kita beku. Mata yang beku menjadi penyebab celakanya kita. Kita juga melihat di antaranya saudara-saudara kita saling bertengkar satu sama lain, berselisih berat, melahirkan peperangan yang mengakibatkan hilangnya wibawa mereka, hilang kekuatan mereka. Padahal ukhuwah, persaudaraan dan persatuan, Allah perintahkan untuk dijaga. Karena dalam persatuan dan kesatuan pula melahirkan kekuatan. Jangan berselisih jamaah sekalian. Sekali lagi, banyak pemandangan yang Allah perlihatkan perselisihan intern umat Islam yang menghilangkan harga diri. Allah nyatakan, wala tanaza'u wala tafsha wala tadabaru wala tanazalu. Jangan kalian niza', berselisih, jangan kalian saling membelakangi. Fatafshalu, maka seluruh program kalian akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, wibawa kalian akan hilang. Yang kedua jemaah sekalian adalah waqasa'ul qalb, hati yang keras. Mohon maaf jemaah sekalian, jujur saya katakan bahwa ada di antara kita yang mengaku diri muslim, mukmin, tetapi kebiasaan buruknya yang jelek belum berubah padahal sudah sering dinasehati. Sudah sering dinasehati. Ada juga yang satu daerah yang sudah pernah diberi bencana oleh Allah karena kedurhakaannya kepada Allah, diberi bencana oleh Allah. Diguncang daerah itu. Tetapi mereka berdiam dari kemaksiatannya hanya beberapa saat saja. Setelah berlalu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mereka kembali melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya hati yang keras. Yang ketiga, kata Rasulullah, penyebab binasanya, celakanya seseorang adalah watulul amal, panjangnya angan-angan. Jamaah sekalian, jangan sampai kita ini tertipu dengan kata-kata manis dari orang biasanya.
Bahwa dia berusaha sungguh-sungguh meraih harta supaya harta yang dia dapat ini bisa dinikmati oleh anak keturunannya sampai ke 7 lapis. Siapa yang bisa menjamin bahwa anak keturunannya bisa menikmati harta dari orang tuanya sampai ke 7 lapis? Kenikmatan itu bukan hanya karena faktor banyaknya harta, tidak. Harta berlimpah. Lantas Allah mencabut kesehatan. Maka tentu dengan tercabutnya kesehatan, dia tidak bisa menikmati hartanya. Harta berlimpah, tetapi anak-anak berebutan, berkelahi, bahkan saling membunuh antara satu dengan yang lain. Karena berebut harta, maka tidak ada kenikmatan. Saya membaca sekilas riwayat tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang disepakati oleh seluruh ulama. Mereka ulama kita menyatakan Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang kelima. Khalifah yang kelima setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Siapa itu Umar bin Abdul Aziz? Cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika kaum muslimin mengharapkan pemimpin khalifah, terdengar berita bahwa beliau digadang-gadang ingin diangkat menjadi khalifah. Beliau tidak mau sehingga beliau lari menyendiri, menyingkirkan dirinya dari keramaian masyarakat. Akhirnya pemilihan tertunda dan diamanahkan untuk mencari Umar bin Abdul Aziz. Didapat dan langsung didaulat bahwa dia menjadi khalifah. Tentu semua di antara kita ini, semua kita ini pernah membaca sekilas ataupun cukup banyak tentang bagaimana pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang ingin saya sampaikan jemaah sekalian, di antara kilasan bacaan saya, ada sahabat beliau ketika berkunjung ke rumahnya Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar Abdul Aziz sendiri yang membuka pintu, sahabatnya bertanya, siapa Anda? Umar mengatakan, sayalah Umar bin Abdul Aziz. Sahabatnya keheranan sambil berkata, Subhanallah ya Umar, sahabatku. Dahulu kala sebelum engkau khalifah, wajahmu bagus, badanmu bagus, segar. Tapi setelah kamu jadi khalifah, kamu kurus. Matamu cekung ke dalam. Kulitmu tidak terurus lagi dirimu. Gara-gara sibukmu mengurus rakyat. Mengurus umat. Selanjutnya sahabat beliau ini mengungkapkan bahwa beliau menyatakan, wallahi demi Allah, ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, dia hanya meninggalkan 3 dirham untuk anak-anaknya. Tapi beliau juga sahabat ini berkata, wallah, demi Allah, Allah masih memberi umur saya panjang, saya mendapati anak-anak Umar bin Abdul Aziz di kemudian hari ketika dewasa, dia menjadi salah seorang yang terkaya di daerah itu. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil jemaah sekalian? Bahwasanya masa depan kita, anak-anak kita, itu biyadillah. Ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mustaqbalu biyadillah. Masa depan kita itu ada di tangan Allah. Kewajiban kita adalah bersungguh-sungguh, berjuang untuk berusaha, bekerja. Karena kesungguhan kita yang dinilai sebagai amalan yang berkualitas. Rezeki yang kita dapat dari usaha sungguh-sungguh kita itu hendaknya dimanfaatkan diantaranya untuk mendatangkan keberkahan dan keridhaan dari sang pemberi rezeki dengan cara berbagi ke saudara-saudara kita. Anak-anak kita memang ada kewajiban kita terhadap mereka. Rasulullah SAW menguatkan, Rasulullah mengatakan, khiyarukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, dirhamun anfaqta fi sabilillah, 1 dirham yang engkau infakkan di jalan Allah,
Wa dirhamun anfaqta ala miskin. 1 dirham yang engkau infakkan untuk orang miskin. Wa dirhamun anfaqta ala ahlika. 1 dirham yang engkau infakkan untuk keluargamu. A'zamuha darajatan. Yang paling besar pahalanya adalah alladzi anfaqta ala ahlika. Yang engkau infakkan untuk keluargamu. Tetapi pernyataan yang menyatakan bahwa agar bisa dinikmati oleh keturunan sampai 7 lapis. Ini pernyataan yang ingin mendahulukan takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjamin bahwa anak kita bisa menikmati harta kita sampai generasi yang ke-7? Tak ada jaminan. Kehendak Allah bisa saja lain kejadiannya. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, yang membinasakan, yang mencelakakan adalah al-hirsu 'alad dunya. Rakus terhadap dunia. Jamaah yang Allah, sampai-sampai Rasulullah menyatakan, sekiranya manusia ini diberi satu gunung emas, maka dia tidak akan pernah puas. Dia ingin mencari gunung emas yang kedua. Dan kalau gunung emas yang kedua itu dia dapat, dia tidak akan pernah puas. Dia akan cari gunung emas yang ketiga, gunung emas yang keempat, sampai kematian menjelang dia. Kita sudah sampaikan jamaah sekalian. Orang yang berlimpah dunianya, hartanya berlimpah, maka pertanyaan Allah tentu sangat panjang. Ada 2 pertanyaan Allah yang berkaitan dengan harta. Dari mana dia dapat dan kemana dia gunakan. Jamaah yang dirahmati Allah. Sekali lagi, kewajiban kita hanya bersungguh-sungguh bekerja. Bersungguh-sungguh bekerja. Urusan rezeki Allah yang maha mengatur. Allah yang maha mengatur rezeki kita. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah yang memberikan kekayaan, Allah juga yang memberikan kecukupan. Kesungguhan kita bekerja, inilah yang bernilai pahala. Pahala yang berkualitas karena kita bersungguh-sungguh. Dari kesungguhan kita bekerja, menambah juga kesungguhan ketaatan kita kepada Allah. Sehingga insya Allah, dunia yang Allah berikan kepada kita akan berkah. Dan ini yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi kita di kemudian hari. Jamaah yang dirahmati Allah. Di lain hal, berkaitan dengan mencegah kerasnya hati itu, ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalam. Jangan kalian banyak bicara. Bighairi dzikrillah. La tukthirul kalam bighairi dzikrillah. Jangan kalian banyak bicara, tidak berzikir kepada Allah. Fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillah, karena sesungguhnya banyak bicara tidak berzikir kepada Allah, qaswatun lil qalb, melahirkan kerasnya hati. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bukankah di lain keterangan Rasulullah menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bukankah juga Allah menggambarkan bahwa ulul albab itu, ulul albab, di antara ciri-cirinya adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Berdiri, duduk maupun berbaring. Ulama tafsir kita mengatakan ahwalun nas, keadaan manusia, kondisi manusia hanya 3 saja. Kalau dia tidak berdiri, dia duduk. Kalau dia tidak berdiri dan tidak duduk, dia berbaring. Artinya ulul albab itu orang yang senantiasa memelihara dan menjaga zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di lain hal, mereka yang senantiasa menjaga zikirnya, jaminannya Allah, fadhkuruni adzkurukum. Ingat aku, kata Allah, maka aku pun juga akan sering ingat kepada kamu. Washkuruli, syukuri nikmatku.
wala takfurun. Jangan sekali-kali kamu mengingkarinya. Jamaah yang di Allah, mari benar-benar kita merealisasikan penyerahan diri kita yang sebenar-benarnya kepada Allah. Kita ini Muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Allah. Mari kita buktikan bahwa kita benar-benar tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri kita dari sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ya, jadi satu-satunya jalan adalah mari kita kembali kepada Quran, kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Quran dan hadis ini melunakkan hati ini, dan di hati inilah bersemayamnya iman. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.